Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang growth mindset dari mata kuliah pendidikan kewirausahaan. Diharapkan mahasiswa dapat memaksimalkan pola pikir yang dimiliki dengan growth mindset sehingga dapat mengambil keputusan ketika menjalani usaha dan tentu saja bermanfaat untuk sehari-hari. Nah, ini kalian bisa mengemukakan pendapat kalian. Pertama, apakah Anda berpikir bahwa beberapa orang secara alami menjadi pintar, sementara yang lain harus berusaha lebih keras? Kedua, apa sih perbedaan dari bakat dan usaha? Ketiga, apakah menurut Anda, mereka yang berusaha cukup keras akan melebihi seorang yang baru saja dilahirkan dengan bakat? Keempat, mengapa pendidikan begitu penting? Oke, silakan kalian menjawabnya. Selanjutnya, silakan mengisi form untuk kalian isi secepatnya. Nah, sekarang saya membahas tentang what is mindset. What is mindset dan apa itu mindset? Apa itu pola pikir? Simpelnya bahwa a belief, satu kepercayaan ya about yourself yang ada di dalam diri kamu can relate to ability, faith, personality, and talent. Jadi yang berhubungan dengan ability, kecakapan, kepercayaan, personality, dan bakat. Dari secara keseluruhan, bahwa mindset itu adalah sikap mental yang menentukan bagaimana menafsirkan dan menanggapi situasi. Setuju ya, bahwa mental kita dalam menghadapi situasi dan bagaimana menafsirkan itulah mindset. Nah, yang harus dipahami bahwa kedua keyakinan yang mengarahkan pada kesimpulan yang sangat berbeda tentang makna sebuah peristiwa. Itulah mindset. Di mana makna yang dibuat, kemudian ada narasi yang dibangun, sehingga menentukan perilaku yang dipilih untuk terlibat. Bahwa pada sehari-hari kita selalu menggunakan mindset ini untuk mengambil sebuah keputusan. Sehingga perilaku yang dipilih atau sesuatu yang kita pilih itu berlandaskan dari pola pikir yang kita miliki. Dapat kita ketahui bersama bahwa mindset ini dicetuskan pertama kali oleh Carol Dweck, di mana fix dan growth ini merupakan dua mindset yang dicetuskan oleh Carol Dweck, dan fix dan growth mindset ini menentukan bagaimana seseorang bisa memiliki pola pikir. Apa itu fixed mindset dan apa itu growth mindset? Mari kita simak bersama-sama. Menurut Carol Dweck, fixed mindset ini adalah orang yang percaya bahwa kualitas dasar mereka, seperti kecerdasan atau bakat mereka, hanyalah sifat yang tetap. Mereka menghabiskan waktu mereka untuk mendokumentasikan kecerdasan atau bakat. Mereka alih-alih mengembangkannya, mereka juga percaya bahwa bakat saja yang menciptakan kesuksesan tanpa usaha. Maknanya adalah bakat yang dimiliki oleh seseorang merupakan hal yang bersifat tetap, sehingga apa yang dilakukan tidak perlu diikuti, ya. Ataupun ketika mereka memiliki kepintaran atau memiliki kepintaran dalam misalkan dalam mata pelajaran, ya, dan kita menganggap bahwa oh ya sudah, itu sudah bakatnya dia. Nah, tanpa ada usaha, nah itu adalah fixed mindset. Oke, lebih lanjut nanti akan saya kasih contohnya. Growth mindset, apa yang disebut dengan growth mindset? Seseorang yang dengan mindset berkembang memandang bahwa kecerdasan, kemampuan, dan bakat sebagai sesuatu yang dapat dipelajari dan mampu ditingkatkan melalui usaha. Jadi, orang yang memiliki pola pikir yang bertumbuh akan menganggap segala sesuatunya bisa dipelajari ketika ada usaha.
Nah, what kind of mindset do you have? Pola pikir mana yang kalian miliki? Apakah growth mindset? Apakah fixed mindset? Jika growth mindset, maka kamu akan pasti menjawab, I can learn anything I want to. Jadi kita bisa menyatakan bahwa saya bisa mempelajari segala sesuatu yang saya mau. Ketika saya frustasi, maka saya akan mencari jalan. Dan saya akan mengusahakan dan akan menantang diri sendiri agar saya bisa sukses. Ketika saya gagal, saya akan terus berusaha untuk belajar. Dan saya akan menjadi sukses dan akan menginspirasi untuk orang lain. Tapi bila mana fixed mindset, menganggap bahwa segala sesuatunya ya sudah, saya frustasi deh, saya tidak bisa menggunakan segala sesuatunya. Ketika saya gagal, ya sudah, saya akan merasa gagal dan tidak akan melanjutkan. Nah, contoh lain, growth mindset, di mana ada ketentuan seperti memiliki keyakinan bahwa intelijensi, bakat, sifat bukan sebagai satu keturunan, bukan. Kemudian menerima tantangan untuk bersungguh-sungguh menjalankannya. Sekaligus memiliki pandangan positif terhadap usaha yang dilakukan dan menerima nasihat serta belajar dari kritikan yang diterima. Pola pikir ini sangat membantu bagi mahasiswa ketika menghadapi sesuatu, maka harus bisa bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan dan yakin bahwa ke depan pasti akan mendapatkan kesuksesan. Nah, bagaimana ketika mendapati dalam kehidupan sehari-hari? Ya, misalkan salah satu kolega di tempat kerja sudah mencapai target. Jawaban kita, seorang fixed mindset akan menyatakan, ya dia memang lebih pintar dari saya. Ketika laptop yang digunakan saat bekerja rusak, reaksinya adalah, laporan memang belum selesai, belum beres. Tapi nanti saja deh dibereskan, toh laptopnya rusak. Nah, tapi kalau growth mindset menyatakan bahwa data itu sudah ada di Google Drive, nanti saya akan pinjam laptop ketika teman saya nganggur. Nah, saya harus nanya nih tips-tips apa saja yang dilakukan oleh teman saya yang sudah mencapai target. Nah, gitu ya. Nah, ini harus ada satu perbedaan ketika growth mindset ada di dalam diri kita. Ada beberapa contoh yang menarik ya, di mana kita belajar dari kesuksesan orang lain. Kesuksesan orang lain semata-mata bukan dijadikan satu nyinyiran, tapi kesuksesan orang lain menjadikan kita untuk mau berkembang dan yakin bahwa segala sesuatunya akan mendapatkan hasil yang maksimal. Oleh karena itu, kita harus memiliki growth mindset. Nah, disinilah yang kemudian saya rasa penting sekali untuk kita ya, ketika kita berharap bahwa hal-hal yang sekiranya penuh tantangan kita bisa maksimalkan ya. Oke. Nah, dari gambar ini bisa kalian lihat ya, growth mindset itu 65% tumbuh dari mana? Dari effort, dari usaha, dari upaya kita. Ability-nya cuma 35%. Maka ketika saya melihat kalian menjawab, saya tidak bisa melakukan, belum tentu kamu tidak bisa, tapi kamu bisa melakukan manakala kamu punya usaha. Setuju ya? Inilah yang kemudian growth mindset ini selalu ada di dalam diri kalian. Effortnya ada dulu, baru ability-nya. Nah, dan saya yakin mahasiswa pasti bisa melakukan ini. Ada step to developing a growth mindset. Nah, langkah-langkah untuk mengembangkannya bagaimana? Step yang pertama, learn. Ya, belajar, dan belajar.
segala sesuatunya pasti kita bisa melakukannya dengan belajar. Step kedua, realize hard work is key. Kuncinya adalah apa? Ya, merealisasikan dengan usaha yang sangat keras. Bagaimanapun caranya, saya yakin pasti ada kuncinya untuk mengerjakan ketika kita ada di step kedua. Karena di step ke-1 kita sudah menyatakan bahwa learn, dan learn. Yang ketiga, face setback. Ya, walaupun ada kegagalan yang kita hadapi, kita tetap yakin bahwa kita bisa melakukan. Ya, kita menghadapi sesuatu itu dan kita yakin kita bisa menyelesaikan. Maka yang paling utama adalah apa? Learn, realize hard work is key, dan face setback. 3 step ini mudah-mudahan membantu kalian untuk menyelesaikan bahwa growth mindset ada di dalam diri kalian. Nah, ada kalimat-kalimat yang ada di dalam orang fixed mindset. Coba kalian bisa menyempurnakan untuk direalisasikan ke dalam growth mindset. Contoh, saya tidak mau bertanya, saya pasti terlihat bodoh. Maka jawabannya adalah, saya harus bertanya, karena saya yakin saya bisa. Saya sudah mencoba, tapi saya tidak melakukannya dengan baik. Ya, berarti bisa dicoba lagi, sehingga bisa dilakukan dengan baik. Aku tidak akan pernah pandai dalam hal ini, tentu. Tapi, kita bisa menyebutkannya apa? Aku bisa melakukan ini ya karena saya pandai dalam hal ini. Ya, segala sesuatunya bisa dicoba dulu, dipelajari dulu. Ya. Nah, ada satu pertanyaan. Are people born smart? Apakah seorang itu lahir langsung cerdas? Ya, tentu ada perdebatan, tapi ingat bahwa kecerdasan dan bakat yang diusahakan akan memberikan hasil yang maksimal. Demikian materi growth mindset kita diskusikan di pertemuan hari ini. Silahkan bagi yang ingin bertanya. Mudah-mudahan growth mindset sudah ada di dalam diri kalian. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.